Selamat malam dan selamat mendengarkan. Gue Cindy Prastika. Gue di sini hanya sekedar cerita. Selamat mendengarkan buat kalian yang lagi mendengarkan podcast hari ini. Pagi, siang, atau malam, gue nggak tahu. Kalau gue sendiri yang pasti ngepostnya waktu malam hari, tapi nggak tahu kalau kalian nontonnya pagi atau siang atau malam gitu. Jadi di episode kali ini lo ketemu gue lagi, Cindy Prastika, untuk nemenin tidur panjang lo di malam hari. Untuk episode ini yang keempat, gue bakal ngajak kalian ngobrol atau sharing gitu mengenai kehidupan. Jadi menurut lo, hidup itu baik gak sih buat diri kalian? Kalau gue sendiri kadang di suatu fase gue ngerasa bahwa hidup itu baik, dan di fase lain gue juga pernah mikir bahwa hidup itu gak baik. Kalau kalian sendiri pernah gak ngerasa kayak yang gue rasain? Apa lo ngerasa bahwa hidup lo tuh sangat baik terus gitu? Jadi hari-hari yang menyenangkan. Jadi menurut lo hidup itu baik? Atau sebaliknya? Atau kombinasi seperti gue tadi? Jadi di episode kali ini gue bikin podcast dengan judul Hidup itu Baik. Jadi langsung aja nih ya ke bahasan mengenai judul yang tadi, Hidup itu Baik. Kali ini gue akan nyeritain tentang diri gue sendiri, pengalaman dari diri gue sendiri, bukan dari orang lain. Mungkin sebelumnya gue selalu nyeritain tentang kehidupan orang lain yang ada di lingkungan gue, tapi kali ini gue akan nyeritain tentang diri gue sendiri. Jadi saat ini gue lagi cuti untuk kuliah. Karena ada kendala yang memang membuat gue ambil cuti. Logika ya, kalau memang benar-benar kita itu niat buat kuliah, pastinya gini kan, siapa sih yang gak mau kuliah gitu? Masih banyak orang yang pengen kuliah, tapi dari mereka mungkin ada kendala juga, mungkin dari biaya, atau memang lagi bantu atau apa gitu. Jadi dari sana mereka belum bisa kuliah, intinya gitu kan. Nah, di posisi gue sekarang, gue ambil cuti, jadi gak lanjutin kuliah.
maksudnya gue nggak ambil profesi gitu, tapi untuk kuliahnya aman. Untuk yang profesi aku belum bisa ngambil gitu. Gue pribadi ya sebenarnya mikir sih, kayak siapa sih yang nggak mau kuliah dan lulus sampai wisuda gitu kan? Pastinya semua juga pengen sampai selesai. Tapi di sini gue nggak mau cerita karena ini masa pribadi. Menurut gue semua masalah yang ada dalam hidup gue atau keluarga gue itu pribadi gitu. Jadi di sini gue cuma cerita intinya aja, apa yang gue rasain, keluh kesah gue gitu. Jadi gue di sini nggak akan ngomong apapun mengenai kenapa nggak kuliah gitu. Intinya memang ada problem gitu. Kalaupun bisa, ya pastinya gue kuliah gitu kan, sampai selesai. Karena memang ada problem dan gak semua orang itu harus tahu, harus ngerti apa sih problem gue gitu kan. Karena menurut gue itu gak penting buat mereka. Bukan gimana-gimana gitu ya, tapi emang dari prinsip gue gak terlalu bisa terbuka atau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan itu dari feeling gue sendiri ya, gak penting juga mereka tahu, itu gak sama sekali membantu gitu. Tapi ya gak semua orang itu memang kepo atau penasaran, tapi ada juga yang baik. Jadi intinya gue seringkali ngerasa kayak dipojokin dan ngerasa kayak dihakimi gitu. Padahal mereka nggak tahu, mereka nggak akan tahu dan nggak akan pernah tahu dan nggak akan bisa ngerasain apa yang gue rasain gitu kan. Tapi mereka selalu berpikir bahwa mereka benar gitu dengan menghakimi seseorang, dengan ngejudge seseorang. Padahal itu nggak baik juga. Mereka mikir nggak sih sebelum mereka ngomong gitu kayak kenapa sih lo nggak kuliah? Terus padahal lo intinya kayak mampu gitu. Nah, lo tahu apa tentang hidup gue, tentang kehidupan gue gitu kan? Gak usah bacot deh lo. Kalau gue kerasnya gue bilang kayak gitu, gak usah bacot lo. Emang lo tahu kehidupan gue gitu kan? Dipikir lagi, memang kehidupan itu gak selalu di atas. Pastinya ya kadang di atas, kadang di bawah. Intinya pahamilah kalau hidup memang seperti roda yang berputar gitu. Dan itu sering kali banget banyak pertanyaan, banyak judge yang seharusnya gak mereka lakuin dan menghakimi gue seperti itu gitu. Gue sebenarnya ngerasa kayak kecewa gitu. Lo nggak tahu apa-apa, tapi lo kayak sok tahu gitu tentang kehidupan gue. Ada juga yang bilang kayak gini juga, lo kenapa sih nggak nyelesain kuliah gitu? Kalau masalah biaya bisa dong nanti dipikirin
di akhir gitu. Orang yang bisa ngomong seperti itu sebenarnya kok bisa ngucap kayak gitu. Enteng banget gitu cara ngomongnya. Ya bener, gini loh konsepnya. Seseorang bisa ngomong kayak gitu karena mereka masih bisa, masih mampu. Kayak, iya bener, memang kalau masalah biaya atau pembayaran bisa itu dipikir nanti belakangan. Tapi orang bisa ngomong seperti itu karena orang itu tahu alurnya, tahu pandangannya, makanya dia bisa enteng ngomong seperti itu. Kalau misalkan di posisi orang lain, nah dia udah nggak tahu alurnya, kayak bener-bener udah mepet banget kan, nggak tahu alurnya nanti bagaimana, udah nggak ada pandangan ke depan. Maksudnya itu kayak nanti gini loh konsepnya, dia bisa ngomong kayak gitu karena dia masih bisa melihat hal yang nantinya itu akan bisa gitu. Nah dari sana gak semua kehidupan dan gak semua orang itu memiliki pandangan itu gitu. Bukan memiliki, tapi keadaan. Gak semua orang memiliki keadaan yang seperti itu gitu. Nah kalaupun dari dia atau siapapun yang dia gak memiliki keadaan yang baik seperti lo, gimana dia bisa mikir bahwa pembayaran itu bisa dipikir nanti belakangan gitu kan. Enak banget tau gak sih orang yang ngomong kayak gitu, itu kayak ngerasa enteng banget, hidup lu gak ada beban kali ya gitu. Cara kasarnya seperti itu. Tapi ya insya Allah banyak atau sedikit gue bakal bisa ngertiin kok. Karena gue tahu orang yang bisa ngomong seperti itu karena mereka bisa dan mampu, dan mungkin mereka belum pernah berada di posisi yang gue rasain gitu. Tapi buat mereka yang udah pernah ngalamin seperti apa yang gue rasain, dia bakal tahu kok. Gue yakin itu. Karena ya setiap ujian, cobaan atau musibah seseorang itu memang berbeda-beda dan sesuai porsi masing-masing gitu. Ya gue tahu dari sini bahwa kalau gue nggak ngerasain di fase ini, gue nggak bakal tahu bagaimana rasanya gitu. Jadi dari sini itu banyak banget pelajaran yang harus diambil. Kalau gue nggak ngerasain, gue nggak bakal tahu gitu. Balik lagi seperti awal, kehidupan itu selalu berputar seperti roda. Gue yakin bukan gue aja yang pernah ada di fase ini. Mungkin beberapa dari kalian juga pernah ngerasa kecewa dengan keadaan dan merasa dihakimi dengan seseorang. Tapi buat kalian, tetap semangat ya. Semua akan indah kok pada waktunya. Tapi bukan berarti bergantung dengan waktu. Dengan bismillah, usaha dan niat, insya Allah. Jadi di sini gue cuma nyampein apa yang gue alamin, atau mungkin ada yang kesamaan dari
cerita, berarti kita lagi ada di fase yang sama gitu. Dan kalau misal ada hal atau kata-kata yang lo gak setuju, yang lo gak suka, ya it's okay, gak apa-apa. Karena gue cuma nyampein isi yang gue rasain. Oke, buat kalian semangat. Karena hidup itu indah kalau kita bisa menikmati dengan ikhlas, insya Allah. Karena gue yakin lu sendiri yang tahu mana baiknya buat diri lu sendiri, mana yang bisa buat lu lebih bahagia gitu. Nah, buat kalian yang mau cerita atau sharing-sharing, boleh banget. Bisa langsung DM ke IG atau mau ketemu langsung boleh banget. Kalau nggak jauh, mau sharing atau mau cerita apapun. Oke, gue Cindy Prastika. Untuk itu sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Good night.